Sungai Aru Pagu-Pagu di Pandai Sike. Kebetulan kami dari Asosiasi Pilodrone dan juga tim pemantau udara WNP, kita itu bergerak kemarin itu yang heboh di media massa itu adalah Gunung Merapi. Nah, karena udah banyak ke sana, kita nggak ke sana, kita ke Singgalangnya. Nah, jadi ini Pandai Sike ini di kaki Gunung Singgalang. Nah, jadi lokasi yang menyebabkan itu karena topografi yang ini ya berbukit-bukit. Lalu yang menjadi catatan waktu itu curah hujan ini. Banyak yang berbicara di media bahwa hujanlah satu-satunya, bukan satu-satunya yang menjadi penyebab utama longsor atau galudo ini. Kalau kita lihat catatan, ini curah hujannya 140 mili per hari, ini data dari BMKG. Dan sayang, data pencatat itu hanya satu titik di BMKG Geofisika Padang Panjang. Ini sebenarnya tidak mewakili kondisi di Merapi dan di Singgalang, karena topografinya tidak sama. Jadi kalau sebagai informasi, data curah hujan itu bisa kita anggap sama kalau topografinya atau ketinggian tempatnya itu sama. Bisa kita pakai sampai radius 5 kilo. Nah, sementara di Padang Panjang tidak seperti itu topografinya. Nah, lalu ada alih guna lahan di sepadan sungai dan aliran sungai. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di sepanjang Lembah Anai itu banyak bangunan-bangunan yang ini ya, malahan banyak orang singgah di sana. Saya pribadi yang Sakapa itu, saya sudah bertekad tidak akan singgah di sana. Dan alhamdulillah sampai dihancur saya nggak singgah di sana. Karena itu sudah menyalahi aturan. Aturannya itu 100 sampai 150 meter di sepadan sungai itu nggak boleh ada bangunan. Malahan Sakapa itu badan sungai yang ditimbun sebagian untuk membuat bangunan. Nah, saya nggak mau singgah. Malahan masjid yang bagus di saya nggak mau sholat di sana. Karena anggapan diri saya pribadi, kalau saya singgah di sana artinya saya juga berkontribusi nanti akan terjadi, seandainya terjadi bencana di kemudian hari, ada kontribusi saya sedikit. Nah, ini saya nggak mau. Sebagaimana kita ketahui, Lembah Anai itu adalah cagar alam. Cagar alam Lembah Anai namanya. Harusnya nggak boleh ada bangunan di situ. Bukan hanya, jadi kita bisa belajar dari kejadian itu. Harusnya di sini juga Kota Padang ini 21 banyak sungainya. Ada 7 sungai besar. Nah, coba kita lihat sungai besarnya kali ini. Sepadan sungainya ada alih guna lahan nggak? Nah, apalagi di daerah tempat tinggal saya di Lebo Minturun. Nah, itu malah sekolah terkenal di daerah resapan air itu. Di daerah daerah aliran sungai. Daerah Lubuk Minturun itu harusnya itu dijadikan sebagai ya daerah resapan. Karena sumber air minum Kota Padang, PDAM itu salah satunya di Lubuk Minturun. Jadi hutan-hutan di sana jangan dirubah jadi bangunan, jadi villa. Jangan. Harusnya pemerintah aware ke sana. Nah, ini sangat kita sayangkan. Lalu dampaknya itu tentang kerusakan infrastruktur. Nah, ini kita lihat sampai hari ini kita ke Bukit Tinggi belum bisa lewat di Lembah Anai. Nah, ini dampaknya. Mungkin kita ini ya, kita merasa kalau keluar kota agak tersiksa ke Bukit Tinggi. Wah, malas lah kalau nggak perlu-perlu amat. Gara-gara apa? Ini gara-gara kita juga. Duduk di pinggir sungai, makan ini ada sampah plastik, buang ke sungai. Nah, ini mau nanti kalau memang tidak ada tempat sampah, udah simpan aja di kantong kita. Atau kalau kita bawa kendaraan, di kendaraan sediakan tempat sampah. Nah, sampai hari ini saya masih melihat kadang saya saya kejar mobil yang buang sampah. Mobilnya bagus tapi buang sampah ke jalan. Nah, itu biasanya saya kejar. Itu sekaligus saya ngajar ke anak-anak saya bahwa jangan buang sampah keluar mobil. Mobil bagus CR-V tapi buang sampah. Itu saya bilang, Bapak beli mobil mahal bisa, tapi untuk menahan nggak buang sampah nggak bisa. Yang nggak butuh duit, yang cuma butuh disimpan saja nggak bisa. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat kemarin itu dampaknya sangat luar biasa. Sampai hari ini transportasi kita terhambat. Ini gara-gara perilaku kita. Lalu apa strateginya? Yang pertama itu merestorasi atau hijau kembali. Nah, mungkin ini sudah dari dulu ya untuk penghijauan kembali ini.
Lalu pengelolaan sungai. Nah ini setelah kejadian baru banyak orang bercerita tentang normalisasi segala macam. Mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan kalau jalan ke Lembah Anai itu udah lancar lagi, mungkin orang udah lupa ini. Bikin lagi bangunan kecil-kecil, berdiri bedeng-bedeng. Lalu karena dibiarkan, semi permanenkan, kasih tembok. Nah itulah. Lalu perulangan ini kita lupa kita. Lalu sistem peringatan dini, nah ini dia. Sistem peringatan dini ini beberapa pakar sudah sangat sudah banyak membuat aplikasi-aplikasi untuk peringatan dini. Mungkin beberapa aplikasi ini mungkin tidak sampai ke kita. Nah ini juga tanggung jawab saya juga nanti akan berkomunikasi dengan teman-teman bagaimana masyarakat itu bisa sampai. Nah satunya jalannya adalah HP kita ini. Di HP ini kita apa yang kita inginkan ada di sini. Nah bisalah nanti kita unduh aplikasi yang berkaitan dengan teknologi peringatan dini banjir atau curah hujan. Lalu ini dokumentasi kami waktu ke Lembah Anai kemarin. Jadi kami menemukan penyebab longsor itu ternyata ada 9 sungai yang bertemu di satu titik. Dari 9 sungai itu 4 dari Marapi, 4 dari Singgalang, dan 1 dari Tandike. Nah jadi jangan hanya Marapi saja yang dijadikan kambing hitam. Penyebabnya itu triarga, 3 gunung itu. Marapi, Singgalang, Tandike. Di Marapi ada 4 sungai, yang besarnya itu di daerah Talago Kota Baru. Lalu di Ayange itu yang turun di rumah makan Sambalado ya, yang jalan hancur itu. Lalu sampai dia ke belakang sekolah Nurul Ikhlas, dia sampai ke sana. Nah ini kira-kira jadi dia bertemunya itu sebelum apa nama daerahnya ya, lupa saya, itu di sebelum Lubuk Mata Kucing. Nah bertemu 8 sungai menghancurkan Lubuk Mata Kucing. Setelah itu tambah lagi 1 lagi air Tajun Duo kalau tidak salah yang dari Tandike-nya. Jadi 9 sungai baru sampai ke Lembah Anai. Mengakibatkan ini bisa dilihat itu yang di kanan atas itu gambaran. Kami memotretnya pakai drone ini di kejadian tanggal 11 Mei. Kami memotonya di tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei. Gambar yang di bawah itu kondisi Lubuk Mata Kucing. Nanti ada videonya, saya tampilkan nanti. Nah, ini aliran paku-paku. Nah, di sini waktu itu saya ketemu Menteri Sosial yang digambar paling kiri ini. Ini sungai air itu loncat setinggi atap rumah orang. Karena apa? Ya karena alirnya tersumbat. Nah, loncat di situ, dan yang turun itu batu-batu kalau dulu. Ini yang gambar tengah dan di kanan ini adalah di daerah mana ini? Sungai Jire ini terletak di samping kanan tower TVRI yang di Singgalang. Nah, ini runtuh ini. Kalau kita lihat bentuk vegetasinya, nah ini Bapak Ibu pasti tahu ini. Coba kira-kira vegetasinya apa ini? Semak ya. Nah ini semak. Wajar ini longsor di sini dengan curah hujan 140 mili itu. Harusnya ini sudah hutan ini, karena ini keleringannya di atas 60%. Nah kenapa kok bisa berubah? Nah ini kan tanda tanya ini. Apakah sudah dijadikan lahan pertanian kah sama penduduk atau bagaimana? Nah ini dia. Padahal ini lereng ini, dengan curah hujan, dengan tanahnya yang cepat ini ya saturasi atau sudah jenuh. Nah ini gampang dia longsor. Nah ini temuan kami. Jadi memang agak ke atas baru itu pohon ya di atas vegetasinya. Nah yang ini yang masih semak atau perdu itu longsor. Nah ini yang bukan. Ini ada 2 longsornya. Ini yang di belakang, yang di kanannya tower TVRI. Yang ini longsor yang paling besar. Lupa saya nama ininya. Itu arah ke jalur kalau Bu Zul dulu pernah ke Singgalang, jalur lama Bu Zul. Nah ini pendaki itu jalur lama, bukan jalur yang di Lubuk Mata Kucing. Nah ini jalur lama. Nah ini di sini longsornya. Ini ketinggian longsor ini sampai 100 meter lebih.
Ini longsornya. Lalu kalau yang di sebelah kanan itu di Pandai Sike, itu kita ngambil gambar, kebetulan itu di rumahnya mertuanya Bu Hidayati. Kita nginap di situ di Pandai Sike. Nah lalu tersimpan bagi saya foto-foto yang lama. Oke. Nah lalu apa tantangan dan peluangnya? Nah, yang menjadi tantangan itu adalah kebijakan pemerintah tadi. Bagaimana kebijakan itu yang ramah lingkungan, dan lalu juga bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah ini yang menjadi tantangannya. Apa peluangnya? Banyak peluangnya. Salah satunya bermunculan aplikasi informasi tentang peringatan dini itu sendiri. Lalu kita juga bisa meningkatkan kapasitas lokal. Nah dengan kejadian ini banyak kita dihubungi orang. Saya beberapa kali dimintain narasumber gara-gara cuma memotret daerah ini. Besok malam saya dimintai menjadi narasumber juga, itu berbicara dengan teman-teman kejadian yang di Sulawesi. Nah di skalanya nasional. Nah ini ya peluangnya itu kita bisa melakukan kerjasama. Nah sebagai kesimpulannya ini jadi kita penting ya mengintegrasikan segala disiplin ilmu untuk mitigasi bencana ini, terutama bencana yang dikabarkan oleh perubahan iklim, ada hidrometeorologi, banjir, longsor, badai. Nah itu bencana meteorologi. Lalu tindakannya itu ya kita harus kerjasama dengan semua pihak, karena tidak bisa kita sendiri ya untuk ini ya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah sebelum kita diskusi, saya ingin tampilkan video. Tadi Prof Budi ada pakai video, saya juga lah pakai video ini. Nggak muncul suaranya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah ini yang di belakang tower. Nah ini yang tinggi 100. Oh di Lubuk Nur Akasia ternyata. Nah ini 100 meter lebih nih tingginya. Nah itu masih kelihatan airnya ya. Nah ini di Lubuk Matu Kuciang. Hancur, ini pemandiannya habis. Nah ini ya, hampir putus ini jembatan. Nah ini sungainya kecil, awalnya jadi besar. Nah ini separuh jalannya habis ini. Nah ini paku-paku yang menjadi hari itu Menteri Sosial ke paku-paku ini. Nah ini jembatannya putus di Sawah 9. Jadi ibu-ibu yang suka kalau sudah pernah makan di rumah makan Sawah 9, nah di belakangnya itu. Nah ini pertemuan itu tadi sebelumnya pertemuan 8 sungai tadi antara Merapi dan Singgalang. Nah ini dulu sungainya kecil, nah ini sudah 3 kali lipat ukurannya. Iya di bawah. Pas kita jalan festival. Oke, satu lah. Ini kita waktu itu di Sawah 9 ngambil videonya dari sana. Kita naikin drone di Sawah 9 itu salah satunya. Oke, satu lagi saya mau tampilkan apa kemarin ya. Ini, nah ini yang sebelum terdampak ini ya. Nah ini peta, ini diambil oleh teman kita dari Asosiasi Pilot Drone juga menggunakan citra satelit Pleiades, diambil 23 Februari 2024. Ini bisa kita lihat, ini kondisi Lembah Anai sebelum terjadi longsor. Nah ini masih ada
yang ada garis-garis biru di sini ya, ini kawasan terdampak ini yang garis biru, yang garis kuning ini yang masih utuh, yang merah bangunan yang hanyut nanti. Nah ini masih terlihat ya, masih ada pohon-pohonnya di sini. Kita lihat peta setelah terdampak. Nah habis semua ini di sini. Nah habis nih dihantam oleh air bah. Nah kalau kita ini secara utuh, nah petanya seperti ini kira-kira. Ini peta terdampaknya. Nah, jadi yang merah itu tinggi dampaknya ya, yang warna merah. Oke. Mungkin untuk presentasi saya hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.